Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, wa nashkuruhu makrunan bitahmid, wa nas'aluhu min fadlihil mazid. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyul hamid, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi jaa bil Qur'anil Majid. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ummatihi ila yaumin la farqa bainal muluki wal abid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun, ittaqullah la'allakum turhamun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat Masjid Syuhada, hafizakumullah fis shihah wal afiyah ad-daimah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, berkat rahmat Allah, berkat anugerah kasih sayang Allah, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di Masjid Syuhada yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi hidup kita dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Saudaraku sidang Jumat hafizakumullah, baru saja kita diingatkan oleh satu peristiwa penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Pertanyaannya adalah, mengapa kita merasa penting mengingat jasa-jasa pahlawan? Bung Karno pernah menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai berterima kasih kepada pahlawannya. Maka jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa kita ini, negara republik ini bisa merdeka, tegak dan jaya bukan gratis, tapi melalui proses perjuangan panjang, genangan darah, cucuran keringat, jiwa dan raga telah dikorbankan oleh para pendahulu kita yang kemudian akan kita sebut sebagai pahlawan. Pahlawan itu artinya orang yang banyak pahalanya, pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Kenapa? Karena mereka berjuang, rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain, termasuk kepentingan bangsa dan negaranya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, lalu apa pesan moral yang bisa kita ambil dari perjuangan para pahlawan? Setidaknya ada 4 atau 5. Yang pertama, dan ini penting untuk kita tanamkan buat diri kita, generasi anak-anak milenial. Kalau dulu mereka hidup di era kolonial, maka sekarang generasi kita di era milenial harus ingat bahwa kita bisa hidup seperti ini, hidup di negeri yang merdeka, bebas dari penjajahan, setidaknya kolonialisme, meskipun nanti ada penjajahan-penjajahan yang baru. Ini adalah tidak lain, kita bisa merdeka ini berkat rahmat Allah melalui perjuangan para pahlawan. Maka pesan moral yang pertama, bahwa mereka disebut sebagai pahlawan karena mereka rela berjuang ikhlas untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita bisa meneladani semangat berkorban,
semangat, keikhlasan. Sebab mohon maaf saudara-saudaraku kaum muslimin, hidup ini kalau tidak ada orang yang mau berkorban pasti bertabrakan. Saudara-saudara, ini contoh yang sederhana. Kalau sedang melakukan perjalanan, ada gang sempit, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau berkorban, ngalah sebentar, yang terjadi tumbukan, tabrakan. Oleh sebab itu, semangat rela berkorban dan keikhlasan ini penting kita tanamkan, kita internalisasikan, dan kita contoh dari pahlawan-pahlawan kita. Yang kedua, yang bisa kita teladani adalah mengapa mereka mau berjuang, berkorban, karena mereka cinta tanah air. Atau dalam bahasa sekarang adalah semangat patriotisme dan nasionalisme. Yang dalam tafsir Maqasidi ini saya masukkan sebagai bagian dari hifdzud daulah, membela, menjaga negara. Saudara-saudara mungkin bertanya, apa cantolan epistemologinya, dasarnya bahwa mencintai tanah air ini penting? Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma adyabaki min baldatin ya Makkah." Jadi Rasulullah pernah berkomunikasi dengan kota Mekah sebagai tanah kelahirannya, tanah airnya. Beliau katakan, "Ma adyabaki min baldatin." Alangkah indahnya kamu wahai kota Mekah. Ki-nya itu maksudnya kota Mekah sebagai tanah kelahiran baginda Rasul. Ma adyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya, dan aku sangat mencintaimu. Walaula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki wasmasakantu ghairaki. Seandainya umatku, kaumku tidak mengusir dariku, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah, dan saya tidak akan menempat selain di kota Mekah. Ini oleh para ulama, hadis ini juga dijadikan salah satu basis teologi, basis epistemologi, bahwa mencintai tanah air itu bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dimiliki oleh para pahlawan-pahlawan kita, karena mereka mencintai tanah air, yaitu Indonesia ini. Maka semangat mencintai tanah air dengan segala konsekuensi-konsekuensinya itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai anak-anak bangsa yang membawa amanah kemerdekaan ini. Saudaraku sidang Jumat hafizakumullah, Quran pun pernah menyebut, bahkan dijadikan sumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. La uqsimu, kata Allah, aku tak perlu lagi bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Yang dimaksud adalah dalam konteks ayat itu adalah Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, sementara kamu sendiri menempati negeri itu. Jadi penggunaan sumpah di dalam Al-Quran ini juga memberikan satu makna isyarat betapa pentingnya eksistensi negara, tanah air, yang ini menjadi wasilah kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama. Maka kalau negeri ini tetap jaya, merdeka, karena anak-anak bangsa mencintainya dengan sepenuh hati dan siap rela berkorban, insya Allah semuanya bagian dari menjalankan amanah kemerdekaan. Saudaraku sidang Jumat hafizakumullah. Yang ketiga poinnya adalah para pahlawan itu mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Sebab tanpa persatuan dan kesatuan kita tidak mungkin memperoleh kekuatan. Kekuatan hanya bisa dikapai dengan persatuan dan kesatuan. Maka mari kita jaga betul semangat ukhuwah, persatuan. Ukhuwah ini bukan hanya ukhuwah di internal kita beragama, tapi juga ukhuwah basyariah, bahkan ukhuwah watoniyah.
Kita mengenal 3 konsep, ada ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin misalnya, persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Tapi ada ukhuwah yang lebih besar lagi, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ikatan persaudaraan yang diikat oleh nilai-nilai kemanusiaan. Untuk konteks Indonesia ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah persaudaraan yang diikat oleh ikatan bangsa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan Jogja dikenal sebagai miniatur Indonesia karena di Yogyakarta ini terdiri dari berbagai etnis, suku, bangsa, agama, kultur, dan budaya. Tapi insya Allah semangat persatuan ini menjadi komitmen kita bersama sebagai warga Yogyakarta. Mudah-mudahan ini terus bisa kita jaga dan kita tumbuh kembangkan buat generasi-generasi anak-anak milenial. Yang keempat, para pahlawan sebenarnya telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya semangat perjuangan. Sebuah kesuksesan tidak pernah digapai tanpa struggle, bidunil kifah. Maka semangat berjuang dalam apapun menuju sebuah cita-cita, saya kira ini adalah semangat yang pernah diwariskan oleh para pahlawan. Saudara-saudara yang menjadi mahasiswa, kalian semua tidak akan bisa sukses menggapai cita-cita luhur demi menatap masa depan kalau tidak diiringi dengan kesungguhan, semangat bil ijtihad wal jihad wal mujahadah, dengan sungguh-sungguh jihad dan mujahadah. Ini ada 3 terminologi. Jihad itu biasanya mengandung makna aspek fisik, harus kuat. Kalau ijtihad itu adalah aspek pikiran, ya, berpikir ijtihad. Kemudian mujahadah adalah dimensi spiritualitasnya. 3 kata kunci, jihad, ijtihad, dan mujahadah, satu akar kata tapi itu saling melengkapi. Fisik, pikiran, dan spiritual kita korbankan, kita lakukan demi meraih cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan semangat ini dari para pahlawan juga bisa kita warisi, kita sebarkan, kita desimenisikan, kita contohkan, dan kita praktekkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah la'allakum turhamun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Faqad fa'azal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah was salamah wal barakah wal istiqamah wa husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.